Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riko Fadli, NPM 20071030. Di sini saya akan mempresentasikan bab kemitraan antar wirausaha. Poin A. Hakikat kemitraan. Kemitraan dalam wirausaha sangat penting. Jika kita mempunyai ide bisnis yang brilian dan prospektif, tetapi tidak memiliki modal atau keterampilan yang dibutuhkan, bukan berarti kita harus berhenti mewujudkan mimpi. Ada banyak cara untuk mengatasinya. Di sini kemitraan dalam wirausaha sangat penting. Apabila kekurangan modal, kita dapat meminjam kepada saudara, teman, atau bank. 1. Pengertian kemitraan. Ada perbedaan pendapat di antara para sarjana mengenai pengertian kemitraan. Untuk menambah dan memperkaya pemahaman kita mengenai kemitraan, berikut ini akan dipaparkan beberapa pengertian kemitraan. Yang pertama, menurut KBBI, mitra adalah teman, kawan kerja, pasangan kerja, rekan kemitraan, artinya perihal hubungan atau jalinan kerjasama sebagai mitra. Yang kedua, menurut Muhammad Jafar Hafsah 1999.243, kemitraan adalah strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Karena merupakan strategi bisnis, keberhasilan kemitraan sangat ditentukan oleh adanya kepatuhan di antara yang bermitra dalam menjalankan etika bisnis. C. Menurut Ian Linton 1991, kemitraan adalah sebuah cara melakukan bisnis, yaitu pemasok dan pelanggan berniaga satu sama lain untuk mencapai tujuan bisnis bersama. D. Menurut Ken L. Fletcher 1987, partnership is the relation which subsists between persons carrying on a business in common with a view of profit. 2. Unsur-unsur kemitraan. Pada dasarnya kemitraan merupakan kegiatan saling menguntungkan dengan berbagai bentuk kerjasama dalam menghadapi dan memperkuat satu sama lainnya. Julius Bob menyatakan bahwa tujuan utama kemitraan adalah mengembangkan pembangunan yang mandiri dan berkelanjutan atau self-propelling growth scheme dengan landasan dan struktur perekonomian yang kukuh dan berkeadilan dengan ekonomi rakyat sebagai tulang punggung utamanya. Kemitraan mengandung beberapa unsur pokok yang merupakan kerjasama usaha dengan prinsip saling menguntungkan, saling memperkuat, dan saling memerlukan, yaitu sebagai berikut. 1. Kerjasama usaha. 2. Pengusaha besar atau menengah dengan pengusaha kecil. 3. Pembinaan dan pengembangan. 3. Prinsip-prinsip kemitraan. Prinsip-prinsip kemitraan pada hakikatnya adalah sebagai berikut. 1. Saling memerlukan. 2. Saling memperkuat. 3. Saling menguntungkan. 4. Tujuan kemitraan. Kemitraan yang dihasilkan merupakan proses yang dibutuhkan bersama oleh pihak yang bermitra dengan tujuan memperoleh nilai tambah. Hanya dengan kemitraan yang saling menguntungkan, saling membutuhkan, dan saling memperkuat dunia usaha, baik kecil maupun menengah akan mampu bersaing. Poin B. Pentingnya kemitraan antar wirausaha. 1. Pola kemitraan usaha. Persahabatan, kesetiaan, dan rasa saling percaya antara industri yang satu dengan yang lain memegang peran penting dalam menciptakan ruang pasar tanpa pesaing. Kemudian memunculkan konsep Blue Ocean Strategy, kerjasama antara perusahaan di Indonesia, dalam hal ini antara UKM dan UB, dikenal dengan istilah kemitraan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang kemitraan. Kemitraan harus disertai pembinaan UB terhadap UKM yang memerhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Kemitraan merupakan strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Kemitraan merupakan rangkaian proses yang dimulai dengan mengenal calon mitranya, mengetahui posisi keunggulan dan kelemahan usahanya, memulai membangun strategi, melaksanakan, memonitor, dan mengevaluasi sampai target tercapai. 2. Kemitraan sebagai strategi kewirausahaan. Dalam persaingan global yang semakin ketat,
Kewirausahaan merupakan solusi yang tepat untuk memanfaatkan berbagai peluang ekonomi berskala kecil atau menengah. Di Indonesia, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah atau UKM berupaya memfasilitasi kegiatan-kegiatan ekonomi berskala kecil dan menengah dengan harapan peluang-peluang usaha yang ada dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Saat ini, kemitraan sudah menjadi satu strategi wirausaha untuk menciptakan dan meningkatkan daya saing perusahaan. Strategi adalah komitmen dan tindakan yang diambil oleh perusahaan untuk mengembangkan dan memanfaatkan keunggulan kompetitifnya atau daya saing pasar. Apabila dilaksanakan dengan berhasil, strategi ini akan menciptakan perusahaan yang mampu memanfaatkan sumber dayanya secara efektif dan efisien. Dalam dunia bisnis yang nyata, kemitraan yang dijalin oleh para wirausahawan dapat berupaya usaha bagi hasil, kemitraan terbatas, dan kemitraan penuh. Poin C. Bentuk kemitraan antar wirausaha. Dasar dilakukannya kemitraan adalah kebutuhan yang dirasakan oleh pihak yang akan bermitra. Persoalan intern dan ekstern yang dihadapi dalam mengembangkan agribisnis. Kegiatan yang dijalankan dapat memberikan manfaat nyata yang bersifat mutual benefit bagi pihak-pihak yang bermitra. 1. Kemitraan vertikal. Kemitraan vertikal adalah strategi perusahaan dengan membagi ke unit di bawahnya dalam mata rantai produksi perdagangan. 2. Kemitraan horizontal. Kemitraan horizontal adalah upaya pihak-pihak yang bermitra dengan membagi beban tertentu yang merendahkan daya asing untuk menghadapi bersama para pesaing. 3. Kemitraan agribisnis dengan bentuk ikatan. 4. Kemitraan produksi dengan bentuk ikatan. Poin D. Jejaring usaha dan negosiasi. 1. Jaringan bisnis. Jaringan bisnis mempunyai ciri adanya hubungan bisnis jangka panjang yang didasarkan pada asas tolong-menolong dan saling percaya. 2. Jejaring untuk kelanjutan wirausaha. Astamoen 2005 mengatakan bahwa sebuah jejaring dibentuk oleh hubungan pribadi dan organisasi. Astamoen mengatakan bahwa jejaring terdiri atas dua kategori, yaitu networking terencana atau strategis dan networking yang tidak terencana. 3. Negosiasi. Negosiasi merupakan pertemuan antara dua orang atau kubu yang masing-masing berada di posisi yang sesuai dengan kepentingan masing-masing, dengan tujuan mendapatkan kepuasan yang diharapkan. Negosiasi merupakan metode untuk mencapai perjanjian dengan unsur kooperatif atau kompetitif. Intisari negosiasi adalah kompromi. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.